Ya, salah. Ya, silakan. Silakan Mas duduk. Duduknya yang mana ya, Mas? Apa karena sudah nyaman? Sudah. Dengan Mas. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Akbar Akbar dari panggil Akbar. Oh, Mas Akbar. Perkenalkan juga, nama saya Rehan. Bisa dipanggil Pak Rehan. Oke, Pak Rehan ya. Iya. Sebelum kesini, Masnya dari mana ya? Saya dulu sini saya kuliah. Kuliah. Oh, anak kuliah. Ya. Kuliah di mana, Mas? Kuliah di PGRI yang di mana Surabaya. Oh, di mana? Iya. Oh, kebetulan ya. Dulu saya juga di mana, Mas? Oh, ini dulu di mana? Iya, jurusan apa, Mas? Jurusan bingung sendiri sih Pak. Berikan juga. Udah semester berapa? Sekarang masih semester 5. Udah semester 5. Berarti ya udah 2 tahun ya, Mas kuliah. Ya, betul di tahun lama. Sudah 2 tahun lagi. Berarti kurang 2 tahun lagi udah lulus. Iya, setahun 2 tahun. Sekitar apa? Oh iya. Mas saya punya hobi ya? Punya hobi saya kalau khusus dari kecil hobi saya berenang sih. Oh benar, Mas saya sudah berenang ya. Yang lain? Yang lain ya mungkin dia nggak jauh-jauh dari sport coba kayak olahraga gitu sih. Jadi ya mungkin berenang terus apa ya? Suka kayak bulu tangkis juga suka. Bulu tangkis juga suka. Lari, bola juga. Bola suka. Pokoknya Masnya berarti bisa dikatakan Masnya ini sekolah dengan olahraga. Iya, suka banget. Kesibukannya selama ini Mas ya? Kesibukannya selama ini kuliah, terus sambil kalau ada waktu masih ada waktu olahraga. Kalau enggak ya mungkin kerja juga. Jadi Masnya itu sekarang habis kuliah, habis itu fokus ya kadang olahraga sama kerja. Nah, saya ucapkan terima kasih Mas Akbar sudah bertemu dengan saya. Mungkin sebelum lanjut apakah ada yang perlu dikatakan sedikit? Ada sih Pak dari sini sebenarnya saya ada yang mengenai saya ada masalah yang menurut saya. Misalnya mungkin dari kayak saya tuh kayak merasa saya itu memaksakan diri saya sih Pak, kayak fokus banget diri saya sendiri. Fokus dengan diri saya, diri Masnya sendiri. Oke, kita simpan, kita keep dulu ya permasalahan tersebut. Cuma selanjutnya saya jelaskan dulu apa Masnya sudah mengerti apa itu konseling, proses konseling. Belum sih Pak, cuma pernah dengar tapi belum mengerti konseling itu. Saya jelaskan dulu ya apa itu konseling. Nah, konseling sendiri proses bantuan dari seorang konselor kepada konseling yang dimana proses ini untuk menyelesaikan masalah si konseli atau Masnya, konseli Masnya dan konselor itu saya. Nah, perlu diingat juga bahwa masalah itu diselesaikan oleh Mas Akbar sendiri atau konselor sendiri. Jadi saya sebagai konselor hanya menjembatani terselesainya masalah Masnya. Jadi ya selesai atau tidaknya proses konseling ini ya tergantung kesungguhan dari Mas Akbar sendiri. Dari sini sudah paham itu proses konseling? Sudah Pak, sudah. Nah, untuk durasi waktunya mungkin Mas Akbar ya, saya punya ada 2 pilihan, 40 menit, 45 menit atau 30 menit. Saya ambil yang 30 menit aja deh Pak. 30 menit saja. Nah, juga tidak konseling ini tidak selesai hanya 1 kali saja. Jadi masih ada proses-proses atau sesi selanjutnya di hari lain. Mungkin Masnya memilih, saya sih free-nya di hari Kamis, Jumat, Sabtu, free untuk bisa melakukan proses konseling. Saya ambil Sabtu aja Pak. Sabtu ya. Sabtu nanti kalau misalnya waktunya pagi atau jamnya itu kita kontak TBA. Iya, nanti kita ada.
Oke, selanjutnya kita lanjutkan sambung masalah masnya tadi. Dalam permasalahan masnya ini, apa yang masnya rasakan? Ya, yang saya rasain itu saya tuh benci sih sama diri saya sendiri. Kenapa kok kenapa kok saya tuh suka banget kayak memaksa diri saya. Saya tuh tahu kayak batasannya, tapi kayak kenapa saya itu kayak terlalu memaksa diri saya. Ini masnya itu benci pada diri masnya sendiri karena masnya itu sering memaksakan diri ya sih. Iya, betul. Dalam hal itu apa yang mas lakukan? Ya, saya bingung Pak, nggak bisa ngomong juga soalnya apa ya? Saya tidak sadar gitu loh Pak. Gitu. Kalau saya tuh nggak tahu, saya diem aja, nggak peduli juga sih. Nggak peduli juga. Iya. Sampai nggak peduli sama diri sendiri. Iya, betul. Jadi emang apa impact dari masnya itu kalau memaksakan diri? Mungkin dijauhin orang, terus menurut saya Pak, dijauhin orang, terus mungkin orang itu menganggap saya itu agak aneh. Berarti masnya itu merasakan bahwa diri masnya itu sering kayak dijauhi orang gitu. Berarti masnya itu egois. Iya, bisa dibilang egois. Selain benci pada diri masnya, apakah ada rasa lain? Selain benci ya Pak? Iya. Selain benci mungkin dalam masalah ini tuh rasanya itu benci banget kepada diri. benci banget sih Pak, benci banget. Nggak tahu sih kenapa ya suka maksa gitu, padahal saya tahu kayak itu tuh nggak baik, berarti saya harus maksa. Berarti masnya itu sering memaksakan menyelesaikan masalah masnya sendiri, tanpa ingin untuk orang lain terlibat. Iya betul. Ya betul. Ya betul seperti yang Bapak bilang tadi. Saya tuh nggak suka melibatkan orang lain. Iya. Saya juga nggak peduli juga orang lain terlibat atau enggak sebenarnya dari masalah. Misal saya punya masalah ya saya selesai sendiri gitu. Kalau misal tapi ada kalanya di mana saya itu kalau misalnya saya ada masalah itu saya tuh diem apa itu. Nah di situ tuh menurut saya orang-orang itu kayak menurut saya kenapa kok dia sampai selesai dong gitu. Menurut saya di situ saya yang salah ya. Saya juga ya kalau misal nggak ada kesalahan bersama ya misal Berarti masnya itu meskipun ada masalah melibatkan orang lain, masnya tidak menyelesaikannya meskipun itu menyangkut orang lain selain masnya. Iya betul. Jadi masnya itu tidak memikirkan juga orang lain, egois sih. Iya. Ya karena juga mikir orang lain Pak. Iya. Diri sendiri lebih penting dari orang lain. Oh iya. Lalu apa yang menjadi faktor yang menjadi masnya itu seperti itu, benci pada diri itu? Sebenarnya dulu itu saya tuh nggak se-egois ini dulu itu, saya orangnya suka banget kalah. Suka banget. Terus ada di satu momen mungkin pas waktu saya SMA ya, Pak ya. Waktu saya SMA itu saya dapat satu omongan dari kakak saya. Di situ kakak saya itu kakak saya. Di situ kakak saya itu ngomong apa ya, ngomongnya mungkin main diksi kayak ngomong, kan saya kan anak dua, anak terakhir lah saya ngomong ke gini kayak Mas sudah nggak bisa jadi apa-apa, mungkin harapan ini saya taruh ke kamu gitu, jadi taruh ke saya gitu. Jadi saya akan berani dan juga saya harus bisa apa ya, semuanya itu harus bisa berjalan sesuai yang saya inginkan gitu loh Pak. Demi mencapai
yang saya ingin itu. Dan di situ saya mengubah pandanganku kayak ya udah aku fokus tujuanku untuk dengan orang lain, jadi aku harus fokus diri sendiri seperti yang aku pengen gitu. Itu aslinya kok hal yang bagus akhirnya. Ya. Cuma apa yang menjadi masalah masnya? Ya karena kelamaan mungkin udah tahun ke-7, tahun ke-5, tahun ke-8 itu saya tuh kayak merasa makin mendorong diri saya untuk bisa semua terutama dengan orang lain Pak. Ya di situ tuh saya itu benci dari diri saya. Karena tidak orang lain itu bisa, jadi kenapa Pak harus di-keep sendiri gitu Pak? Jadi kan di situ saya benci karena apa ya? Minta tolong orang lain kan harusnya bisa gitu loh ya. Kenapa kok harus dipendam sendiri, kenapa harus di-keep sendiri, disimpan sendiri gitu. Jadi ya itu sih Kak bagi saya. Kenapa terlalu semua itu disimpan itu. Dari sisi lain juga maksudnya itu ada masalah apa-apa ya cuma dipendam doang gitu. Iya, benar-benar melakukan apa. Padahal dengan bantuan orang lain masalah tersebut bisa diselesaikan ya. Mungkin, Iya. mungkin bisa. Meskipun melibatkan orang lain. Iya, tapi saya itu udah pengen kayak gitu. Gak tahu sih Pak, kayak agak denial gitu loh, kayak bingung gitu. Dari kejadian tersebut masnya itu benci terhadap dirinya. Iya betul. Jadi masnya ini mempunyai kesulitan pada diri masnya sendiri yang dimana masnya itu apa-apa harus diselesaikan diri masnya sendiri, apa-apa harus diselesaikan, masalah apapun harus diselesaikan oleh masnya sendiri. Masnya itu harus serba bisa gitu. Ya seperti itu. Di bidang apapun itu Di bidang apapun semua harus bisa sendiri. harus bisa semua. Harus bisa semua. Apa harus kayak mempedulikan saran orang lain gitu? Iya betul. Kamu berikan orang lain, kamu berikan kritikan orang lain, kamu peduli respon orang lain. Berarti benar-benar apa-apa itu ya pemikiran masnya sendiri. Iya. Oh. Nah, masnya ini menuntut semua apa-apa itu harus bisa. Ya. Emang masnya itu siapa? Bisa apa-apa itu harus bisa. Ya saya orang biasa Pak, tapi emang ada yang salah kalau misal saya itu bisa menuntut diri saya sendiri. Kalau misal saya itu harus bisa semua hal. Oke, ya. Bisa semua hal itu kan. Cuma masnya ini tidak mau dikritik orang lain. Apakah itu benar? Emang itu benar? Orang-orang itu aja banyak yang lebih tepatnya kalau saya kritik orang saya terima, tapi tidak saya dengarkan. Saya tidak merespon orang lain, tapi saya itu saya dengarkan tapi saya tidak terima. Kayak dari telinga kanan keluar telinga kiri. Cuma sekedar saya dengerin aja. emang ilmu saja mengenai sesuatu itu biasanya dikritik dan biasanya diterima dan menjadi bahan evaluasi. Emang masnya seperti itu? Ya, saya juga kalau misalnya kritik nanti saya terima. Tapi kalau misal yang ini saya saling sih Pak, kalau misal saya ada kritik-kritik masih saya bisa saya evaluasi juga. Saya juga sering kayak gitu. Emang orang tua bisa apa itu selalu benar, selalu bisa? Saya bukan Tuhan Pak, tapi saya itu memang harus ada tuntutan di diri saya sendiri itu. Saya harus bisa, mau nggak mau, ya mau gimana lagi, saya harus bisa dong. Baik, tasnya itu pengen selalu bisa apapun ya, selalu bisa di bidang ini walaupun kami dengarkan ya masukan orang lain lewat masukan. Ini maksudnya apa yang dikejar di sini? Sampai tahu ya manusia ya jatuhnya ya mati. Yang saya mungkin ya ada barangkali saya sih Pak. Tujuan saya itu sih Pak,
Emang tujuannya seperti apa? Kamu memutuskan bisa biasa? Iya, saya manusia biasa. Saya sadar sih kalau saya manusia biasa. Tapi emang tujuan saya, menurut saya itu mungkin besar. Jadi yang nggak ada salahnya juga saya berusaha sekeras ini sebenarnya. Tujuan kamu bilang tujuan kamu besar. Emang kamu mendengarkan orang terdekat saya dengarkan, orang sekitar saya nggak saya dengarkan. emang punya impact apa? Dengan orang lain, dengan kamu mencapai tujuan kamu, apa impact orang lain? Kalau orang lain sih nggak ada sih Pak. Mungkin teman-teman terdekat saya dan orang terdekat saya aja ilmunya gitu. Kalau orang lain nggak, saya nggak peduli Pak. Respon saat misal saat ini itu, misal saya udah berhasil juga saya nggak peduli, saya gagal juga saya nggak peduli. Nah, Mas ini menuntut semua apa-apa itu harus bisa. Ya. Emang Mas itu siapa? Bisa apa-apa itu harus bisa. Ya saya orang biasa Pak, tapi emang ada yang salah kalau misal saya itu bisa menuntut diri saya sendiri. Kalau misal saya itu harus bisa semua hal. Oke, ya. Bisa semua hal itu kan. Cuma Masnya ini tidak mau dikritik orang lain. Apakah itu benar? Emang itu benar? Orang ilmu aja banyak yang lebih tepatnya kalau saya kritik orang saya terima, tapi tidak saya dengarkan. Saya tidak merespon orang lain, tapi saya itu saya dengarkan, tapi saya tidak terima. Kayak dari telinga kanan keluar telinga kiri. Cuma sekedar saya dengerin aja. emang ilmu saja mengenai sesuatu itu biasanya dikritik dan biasanya diterima dan menjadi bahan evaluasi. Emang Masnya seperti itu? Ya, saya juga kalau misal kritik masih saya terima. Tapi kalau misal yang mesti saya saling sih Pak, kalau misal saya ada kritik-kritik masih saya bisa saya evaluasi juga. Saya juga sering kayak gitu. Masnya itu pengen selalu bisa apapun ya, selalu bisa di bidang ini walaupun kami dengarkan ya masukan orang lain lewat masukan. Itu Masnya apa yang dikejar di sini sampai tahu ya manusia ya jatuhnya ya mati. Yang saya kejar mungkin ya ada barang saya sih Pak. Tujuan saya itu sih Pak. Emang tujuannya seperti apa? Kamu memutuskan biasa? Iya, saya manusia biasa. Saya sadar sih kalau saya manusia biasa. Tapi emang tujuan saya, menurut saya itu mungkin besar. Jadi yang nggak ada salahnya juga saya berusaha sekeras ini sebenarnya. Tujuan kamu bilang tujuan kamu besar. Emang kamu mendengarkan orang terdekat saya dengarkan, orang sekitar saya nggak saya dengarkan. emang punya impact apa? Dengan orang lain, dengan kamu mencapai tujuan kamu, apa impact orang lain? Kalau orang lain sih nggak ada sih Pak. Mungkin teman-teman terdekat saya dan orang terdekat saya aja ilmunya gitu. Kalau orang lain nggak saya nggak peduli Pak. Respon saat misal saat ini itu, misal saya udah berhasil juga saya nggak peduli, saya gagal juga saya nggak peduli. Mas Banjar ini menuntut diri Masnya itu bisa kan? Iya Pak, betul. Emangnya kenapa kalau satu hari itu nggak bisa? Tidak bisa. Ya saya kalau misalnya bisa sekali maksudnya nggak bisa itu saya udah merasa gagal sih Pak. Ya. Dari dalam tersebut, emang apa yang berkembang dari Mas? Sebenarnya nggak ada impactnya, tapi saya harus bisa. Sebenarnya untuk diri saya harus bisa. Bukan sempurna, tapi harus bisa. Bukan bisanya yang harus perfect banget, tapi harus bisa aja. Apakah hanya dengan cara itu? Apakah dengan cara itu saja membuat Masnya itu bahagia? Terus saat ini iya sih Pak, betul.
emangnya kalau masnya itu bisa apapun, emang masnya itu manusia biasa apa sing teko dalam Saya kok ida mati. terus oh iya iya terus pasnya itu menuntut masnya itu bisa, lalu masnya itu semua semisal itu bisa semua, terus masnya itu masnya itu kan orang biasa akhirnya itu mati. Iya sih Pak, sebenarnya apa ya? Ya, iya sih Pak, yang Bapak tadi gimana? Itu sih. Lalu dari hal tersebut Kurang lebih Pak. Tuhan kan menciptakan manusia dengan kodratnya masing-masing, dengan bakatnya masing-masing. Apakah mesti ingin menantang Tuhan? Iya, kalau menantang sih enggak sih Pak. Enggak sih Pak. Yang Pak menantang Tuhan sih Pak. Oh, ada. Enggak menantang Tuhan. Gila air menantang lagi. Iya, terus langsung ada. Habis gitu. Habis itu, emang pasti harus bisa apa? Pasti ini kan manusia biasa. Bukti bahwa menyatakan bahwa iman saja harus melakukan apapun itu sesuai di bidangnya sendiri. Emang pasti harus bisa semua. Ya gimana ya Pak ya? Kamu nggak usah menang, mana sih ya? Kamu orang menang. Gimana Pak ya? Lalu emangnya ada bukti bahwa manusia itu bisa semua hal? Ada bukti sih Pak kalau manusia itu Berarti manusia itu tidak harus bisa semua. iya sih. Nah, berarti selanjutnya masnya itu apa yang seharusnya masnya lakukan? Seharusnya harus bisa mengontrol diri saya juga harus bisa mengerti kapasitas diri saya sendiri sih Pak. Ada batasan sendiri seperti itu. Nah, itu perasaan baru masnya ya? Ya, Nah, berarti yang bisa masnya simpulkan apa? saya itu udah ngerti sih Pak, cara gimana nanti kualitas diri saya itu jadi enggak terlalu too much yang terlalu berlebihan gitu untuk diri saya sendiri sih Pak. Itu Itu sudah bagus dan masnya itu bisa mengukur kapasitas diri masnya sendiri, tidak harus memaksakan masnya itu harus apa-apa itu selalu menguasai itu, dan masnya itu bisa mengontrol lagi diri masnya sendiri. Baik Mas, saya rasa sudah 30 menit kita bicara. Besok pada pertemuan selanjutnya ya, di hari Sabtu ya Mas. Kita akan jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya. Masih saja. Terima kasih Mas sudah bercerita dengan saya. Ada di mana Mas? Habis ya?